Hai semua, kembali lagi bersama saya Steve Pratama, dan kali ini saya akan membuat tutorial tentang hero Nana. Untuk emblemnya sendiri saya menggunakan emblem Meg dengan susunan seperti ini. Jadi yang pertama saya menggunakan agility 3 untuk menambah lari, kemudian kata stroke saya kasih 3 juga untuk menambah 5% dari magic damage-nya. Untuk talentnya sendiri saya menggunakan Impure karena Nana merupakan hero yang boros dalam urusan mana, jadi talent ini cocok untuk hero-hero yang boros mananya, karena setiap kali kita menyentuh musuh dengan skill kita akan mendapatkan mana yang cukup besar. Oke, lanjut kepada build-nya sendiri. Untuk Nana, yang pertama saya menggunakan Demon Shoes untuk menambah mana. Yang kedua saya menggunakan Glowing Wand karena Nana adalah hero yang biasa menyepam skill, jadi ini akan berguna untuk mengurangi atau mencicil HP musuh dengan pasifnya yang membakar dari persentase HP musuh. Lalu Fleeting Time sebagai item kedua kita saya gunakan untuk memperkecil cooldown dan untuk spam skill 3 nya, karena skill 3 nya juga lumayan sakit ya. Lalu untuk item keempat adalah Clock of Destiny untuk ketahanan dan juga menambah damage, menambah mana. Item ketiga kita saya menggunakan Holy Crystal untuk melipat gandakan persentase dari magic power kita sehingga damage kita akan lebih sakit. Dan juga item terakhir saya menggunakan item Blood Wing untuk menambah damage dan juga menambah ketahanan kita juga. Ini adalah build Nana yang saya fokuskan untuk menambah damage. Selebihnya akan saya jelaskan di dalam videonya saat pertandingan. Oke, kita lanjut saja ke dalam pertandingan. Oke, kita sudah masuk ke dalam traffic dan kita sudah mendapatkan Nana. Untuk emblemnya sendiri seperti saya jelaskan, saya menggunakan emblem dengan talent seperti ini. Kemudian untuk spell saya menggunakan spell sprint karena ini akan sangat berguna untuk Nana maju dan mundur menyelamatkan diri. Untuk build-nya seperti yang saya jelaskan tadi, seperti itu. Dan kita langsung masuk saja ke dalam gamenya sebagai support yang baik. Nah, ini nih yang sering support lain salah lakukan ya, kita jangan mengambil farming dari hero core kita seperti ini. Biarkanlah hero core kita yang melakukan nasid karena itu akan memberikan uang lebih banyak ketika farming. Tugas kita hanyalah mencicil creep, mencicil musuh, dan pokoknya semua lasit nanti kita serahkan kepada hero core. Percuma kalau kita kaya tapi hero core kita tidak jadi dan menjadi miskin, itu akan membawa kita kepada kekalahan. Jadi enggak masalah seandainya kita menjadi support ya, kalau kita menjadi support enggak masalah kita miskin, yang penting hero core kita jadi. Itu adalah prinsipnya ya. Kita sudah masuk dalam gamenya. Pertama-tama yang kita beli adalah item roaming dulu, karena di sini saya akan menggunakan Nana sebagai support. Sebenarnya Nana di sini kalau menggunakan build saya bisa menggunakan Nana sebagai core dalam mage juga, jadi sebagai mage utama. Tapi karena di sini kita sudah mempunyai hero mage utama sendiri yaitu Chang'e, jadi saya memposisikan sebagai hero support saja. Namun untuk sebagai hero support pun item yang saya gunakan juga masih mendukung, dan inilah kenapa saya nggak mau menggunakan emblem support walaupun di sini saya memposisikan sebagai support, karena jika kita menggunakan emblem support nanti damage kita kurang, mananya akan tetap bocor karena berbeda ya talent dari support dan talent dari mage yang saya sudah jelaskan tadi. Di samping itu juga damage dari support juga kurang, jadi kita tidak bisa mencicil musuh. Kalau yang saya mainkan seperti ini, Nana itu saya gunakan untuk mencicil musuh, di samping mengganggu juga ya. Jadi mengurangi sebanyak mungkin darah musuh sehingga core kita nanti bisa mendapatkan kill yang banyak atau dapatkan kill dengan mudah. Untuk skill-skillnya sendiri, untuk skill pertama Nana itu mempunyai cooldown yang sangat singkat, dia melempar bumerang. Saya menggunakan skill ini untuk mencicil musuh. Nanti ketika item Glowing Wand kita sudah jadi, nanti ketika kita melempar bumerang, musuh akan terbakar dan berkurang HP-nya cukup banyak tergantung dari presentasi HP-nya, dan itu sangat berguna untuk mencicil hero-hero yang tebal seperti tank atau semacamnya.
untuk skill keduanya sendiri yaitu membuat kelinci bernama Molina. Jadi ketika nanti musuh mendekati area lingkaran Molina itu dan puff, dia akan menjadi kelinci dan mempunyai efek disable. Dia tidak bisa melakukan attack ataupun menggunakan skill. Dan ultinya dari Nana itu adalah membuat ledakan sebanyak 3 kali secara beruntun segaris. Namun ulti ini mempunyai delay, jadi kita harus pas untuk mengatur timingnya agar musuh kena. Untuk kombonya sendiri bisa kita gunakan skill 2 dulu, kemudian kita ulti, baru kita gunakan skill 1. Atau mungkin kalian punya combo lain bisa digunakan juga, tidak masalah. Selain untuk membimbing hero carry kita akan jadi, kita juga bertugas untuk membantu ketika terjadi war seperti saat ini. Pokoknya kita hanya perlu mencicil gunakan skill 1, skill 2, skill 3. Nah, ketika musuh kita mati, puff, seperti ini kita lari. Nah, pas kita lari kita akan mempunyai daya sedikit. Nah, saat itulah spell sprint itu kita gunakan sehingga kita masih bisa selamat, karena banyak player-player yang menunggu Nana untuk menggunakan pasifnya. Setelah pasifnya habis, dikejar dan boom, lalu kita bisa mati. Itulah fungsi dari spell sprint. Dan pokoknya setiap buat terjadi kita dampingi hero carry kita, tujuannya pokoknya kita tempel hero carry kita sampai jadi. Lalu kamu muncul pertanyaan, nanti kalau kita cuma mendampingi aja kita nggak dapat kill bagaimana? Enggak masalah, karena dengan mendapatkan assist, apalagi dengan kita menggunakan item roam, kita akan mendapatkan uang yang cukup banyak, karena item roam sendiri dia mempunyai pasif untuk menambah tambahan uang atau gold ketika kita melakukan pasif. Jadi kita juga tidak mungkin miskin, apalagi ketika kita berada di bawah sendiri, maka kita akan mendapatkan plus 20 gold tiap 4 detik. Jadi nggak usah miskin, yang penting pokoknya hero core kita harus jadi, entah itu MM, entah itu assassin atau mage yang core, seperti itu. Rata-rata musuh akan benci kalau ketemu Nana. Karena apa? Karena skill 2 nya itu ya menjadi Molina, puff, jadi kelinci. Pasti siapapun yang ketemu dengan Molina atau kelincinya Nana itu, dia akan mundur, nggak berani deh dia. Nah, setelah sekian lama akhirnya glowing wand kita jadi. Gila, udah 7 baru jadi glowing wand, tapi karena memang awal game ini memang cukup susah ya, jadi barulah item kita jadi. Dan ngomong-ngomong juga, build Nana di sini saya tidak mewajibkan Anda untuk mengambil buff, karena sebentar, habis ini war nih, bentar ya. Nah, sekarang kita war, nanti kita akan menggunakan skill 2 kita seperti ini, skill 1, pokoknya spam aja semua skill yang ada, pokoknya ganggu aja musuh. Namun karena ada Aldous dan kita diincar, boom, kita mati. Nah, akhirnya seperti ini kan, saya gunakan spell sprint, jadi Aldous nggak bisa untuk mengejar kita. Coba kalau saya tidak menggunakan spell sprint, maka Aldous pasti bisa mengejar kita, karena larinya dia juga cukup kencang. Itu adalah fungsi dari spell sprint di Nana. Oke, saya kembali lagi. Build ini tidak menggunakan buff ya, jadi saya hanya memanfaatkan Demon Shoes atau sepatu mana regen saja. Karena pasif mana regen sendiri adalah jika kita mengclear minion, kita akan mendapatkan 4% dari kapasitas mana kita. Gampangnya jika mana kita habis, udah clear minion aja, mana pasti juga akan kembali kok, nggak usah khawatir. Nah, karena build ini menggunakan glowing wand, jadi kita akan tetap merasakan sakit ketika bermusuhan dengan tank-tank yang keras seperti Uranus. Dapat lihat sekali damage-nya, mantap jiwa ya. Walaupun item kita belum jadi, namun memang combo dari skill Nana itu memang sungguh menyakitkan. Boleh dicoba deh kalau nggak percaya. Lanjut, pokoknya kita hanya membantu-bantu saja. Lasi tetap diberikan kepada hero core kita hanya mensupport saja. Nah, seperti itu. Seharusnya sebagai tank player kita juga nggak boleh nge-kill ya. Tetap namanya support, kita harus memberikan kill pada hero core kita. Puff. Wah, ini langsung sok-sokan ini ya. Namun untunglah nggak mati, kita regen, kita kembali lagi. Pokoknya gameplay Nana gitu-gitu aja sih, berbanyak roaming aja, bantu atas, tengah, bawah. Pokoknya dilihat aja mana yang membutuhkan bantuan kita bantu, mana ada war kita ngikut, gitu saja.
Ngomong-ngomong, ini game juga lumayan sulit ya. Perbedaan goldnya seperti ini, item masih seperti ini, item saya udah jadi sih, udah item goldnya udah terpenuhi, 3 item cukup lah. Dan inilah kesalahannya pada saat tengah-tengah world, harusnya ini bisa menang sebenarnya sih, udah ada lot yang mati sudah banyak juga, namun entah kenapa kebantai seperti ini. Aduh, kesalahan di sini. Jadi karena kesalahan itu nggak bisa langsung di end, jadi musuh bisa comeback dan membuat game ini menjadi semakin panjang. Apalagi di pihak musuh ada Jajilion, itu adalah monster di late game. Apalagi kalau di late game dia udah jadi, dia bakal nyusahin lagi. Udah ada Jajilion, ada Aldous juga, mereka berdua adalah monster atau hero yang sangat kuat di late game. Susah. Jadi menurut saya, kalau memang ada kesempatan untuk meng-end game, alangkah baiknya langsung di-end saja. Jangan menunda-nunda atau bergaya atau mungkin sombong atau semacamnya. Karena jika sampai gagal seperti ini, maka game akan menjadi semakin panjang dan susah untuk memenangkannya. Setelah sekian panjang bermain dan akhirnya ketemu juga pada buat terakhir di sini. Jadi seperti biasa, kita sebagai support, kita pasang trap untuk menggunakan skill 2 di depan, kita skill 3, skill 1 semacamnya, sampai musuh mengalah ke belakang. Kill minion cepat mungkin, pokoknya ada kesempatan kita menang, kita gunakan kesempatan itu, cicil musuh seperti itu. Walaupun memang susah ya, apalagi dengan hero-hero game seperti ini, namun jangan menyerah, tetap optimis. Keadaan seperti apapun, selama kita nggak blunder, posisi kita bagus, pasti bisa menang. Lihat, walaupun saya mati di sini, namun minion masih banyak, Alucard pun bisa melakukan kill, dan akhirnya game pun kita menangkan di sini. Tidak seperti video-video lain yang saya buat, saya MVP, namun di sini skor saya nggak begitu bagus karena saya hanya berperan sebagai support. Namun dapat dilihat sebagai berikut, semua tim saya tersupport dengan baik, mereka semua mendapatkan gold. Jadi tugas saya sebagai support itu terpenuhi. Seperti itu. Demikianlah video tutorial saya menggunakan Nana, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Karena tim saya luar biasa, saya memberikan apresiasi dengan mendirikan jempol. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.